Mantap kawan. Jackpot parah kita hari ini. Di petualangan kali ini kita berdua akan berburu ayam hutan. Untuk menuju lokasi berburu ayam hutan, kita harus berjalan cukup jauh, menyusuri hutan hingga masuk ke dalam kawasan yang sangat jarang dikunjungi oleh warga sekitar. Perjalanan yang cukup melelahkan ini terbayar dengan suasana hutan yang masih alami dan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita tiba di lokasi tempat jerat yang akan kita pasang. Sebelum dipasang jeratnya, kita bersihkan tempatnya terlebih dahulu, agar ayam hutannya bisa melihat dengan mudah umpan yang kita pasang di dalam jeratnya. Selanjutnya kita memasang tiang dan mengikatnya pada batang pohon, agar tiang tersebut menjadi lebih kokoh dan tidak mudah bergeser. Kemudian kita mengikat satu ranting kecil yang berfungsi sebagai pelatuknya. Kita membuat jerat ini tidak beda jauh dengan jerat-jerat yang sebelumnya pernah kita pasang. Untuk umpannya kita menggunakan beras yang kita bawa dari rumah. Oke, pemasangan perangkap sudah selesai. Dan sekarang sekitar jam 11. Jadi akan kita cek lagi perangkap ini sekitar 2 jam atau 3 jam lebih. Jadi sekitar jam 2 atau jam 1-an kita datang lagi ke sini. Karena menunggu jeratnya lumayan cukup lama, jadi kita memutuskan untuk menyeser ikan. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat ikannya untuk kita masak. Di sini kita mencari ikan di sela-sela batu kecil, karena ikan-ikan kecil suka bersembunyi di sela bebatuan. Dan benar saja, setelah kita menggeser bebatuan, kita mendapatkan satu ikan sapu-sapu. Dan kita akan memasak ikan ini. Ini pertama kalinya kita memasak ikan sapu-sapu. Di sungai ini populasi ikan sapu-sapu masih sangat banyak, dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Beruntungnya kita mendapatkan beberapa ikan lele yang ukurannya lumayan cukup besar. Dan ikan lele adalah kerabat jauh dari ikan sapu-sapu. Selain mendapatkan ikan sapu-sapu hitam, kita juga mendapatkan ikan sapu-sapu albino. Rasa penasaran kita semakin bertambah. Bagaimanakah rasa ikan sapu-sapu albino dan ikan sapu-sapu yang berwarna hitam? Apakah rasanya berbeda? Dirasa ikannya sudah cukup, langsung saja kita eksekusi. Di sini kita berbagi tugas. Tugas saya membersihkan ikannya, dan Bang Heri mencari kayu bakar.
Nah, ini dia ikan sapu-sapu albino yang berhasil tadi kita tangkap. Ikan sapu-sapu ini sangatlah kuat, walaupun sudah dieksekusi, tapi dia masih bisa mencoba untuk melarikan diri. Dalam kondisi lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung, ikan sapu-sapu dapat bertahan di darat sekitar 6-20 jam. Semua ikan ini kita memasaknya hanya digoreng saja, agar tidak memakan waktu yang lama. Lihat saja, walaupun sudah dieksekusi dan sudah masuk ke dalam penggorengan, ikan sapu-sapu ini masih bisa bergerak dengan lincah. Agar rasanya menjadi lebih lezat, jadi kita membuat sambal kecap sebagai cocolan untuk ikan gorengnya. Ikannya pun sudah matang dengan sempurna. Jadi saatnya mari kita santap. Wah, ikan goreng ini sangatlah lezat karena kita mengambil dari sungainya langsung. Apalagi dipadukan dengan sambal kecap, rasanya menjadi lebih mantap dan nikmat. Dan saatnya kita mencicipi ikan sapu-sapunya. Di sini Mang Heri akan mencicipi ikan sapu-sapu albino dan saya akan mencicipi ikan sapu-sapu yang berwarna hitam. Rasa ikan sapu-sapu ini tidak terlalu buruk, lumayan cukup enak. Setelah selesai makan, kita akan mengecek jeratan yang tadi kita pasang. Nah, sekarang sudah jam setengah 4. Jadi sekarang kita waktunya cek perangkapnya. Semoga aja kita dapat ayam hutan. Oke, let's go. Kita kaget sekali, tidak disangka kita berhasil mendapatkan ayam hutannya. Mantap kawan. Jackpot parah kita hari ini. Bisa dapat ayam hutan. Jika dilihat sekilas, ayam hutan ini tidak jauh berbeda dengan ayam kampung pada umumnya. Kita pun akan langsung mengeksekusi ayamnya. Sepertinya ini adalah tempat yang cocok untuk mengolah ayam hutannya. Setelah ayamnya dipotong, kita langsung memanaskan air untuk merebus ayam hutannya, agar memudahkan saat kita mencabut bulu-bulunya. Dan lihat saja, bulu-bulunya sangat mudah dicabut saat dibersihkan. Di sini kita berdua kembali berbagi tugas. Saya membakar ayam hutannya, dan Mang Heri pergi ke sungai untuk membersihkan beras, karena kita akan memasak beras di dalam bambu.
Di sini Mang Heri menambahkan rempah-rempah pada berasnya agar nasinya menjadi lebih lezat. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita bakar bambunya di dalam api yang membara. Memasak beras di dalam bambu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena bumbu dan kecapnya masih tersisa, jadi Mang Heri membuat sambal kecap cocol untuk ayam hutannya. Singkat saja, ayam hutan dan nasinya sudah matang, dan saatnya mari kita santap. Dan ini makanan kita di sore hari ini, terlihat sangat lezat sekali. Menurut kita berdua, rasa ayam hutan ini sangatlah lezat dibanding dengan ayam kampung biasa. Apalagi dipadukan dengan nasi bakar atau bisa disebut nasi lemang, rasanya menjadi lebih nikmat. Ayam hutan ini memiliki aroma yang khas. Teksturnya lebih padat dan kenyal karena ayam hutan lebih aktif bergerak. Dagingnya cenderung lebih sedikit lemak, sehingga terasa lebih kering dibanding ayam kampung. Jika dimasak dengan bumbu yang tepat, rasanya sangat nikmat. Tetapi bila terlalu tua, dagingnya bisa menjadi cukup alot. Tiada hentinya kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Dan tunggu petualangan-petualangan kita selanjutnya.